Tentang jenis-jenis non-tes. Yang pertama, konsesioner. Konsesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan dinilai atau yang merespon. Melalui konsesioner dapat diketahui keadaan diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapat responden. Yang kedua yaitu observasi. Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Selanjutnya, karakteristik observasi. Yang pertama, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, objektif, dan rasional. Yang ketiga, pendapat berbagai aspek yang akan diobservasi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah cara untuk menghimpun data atau bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan jalan tanya jawab unsur secara sepihak berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu daftar cek atau checklist, yaitu penilaian kerja yang dapat dilakukan dengan daftar cek. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat. Teknik non-tes selanjutnya yaitu penilaian produk, di mana penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat sesuatu produk atau kualitas produk. Penilaian produk ini tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses dalam pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, atau patung, lukisan, gambar, dan barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Kemudian teknik non-tes dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio ini dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karya peserta didik, antara lain seperti karangan, puisi, surat, komposisi, musik, dan yang lain-lain. Selanjutnya, penilaian sikap. Penilaian sikap ini sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Jadi, penilaian sikap ini harus dicapai dalam pembelajaran seperti tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Penilaian sikap di sekolah, terutama sekolah kejuruan, sebaiknya lebih ditekankan kepada sikap kerja yang terintegrasi dalam pelaksanaan penilaian aspek keterampilan dengan tidak mengabaikan aspek sikap lain yang terkait dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya seperti observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Teknik non-tes selanjutnya yaitu penilaian diri, di mana penilaian diri ini merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Jadi, penilaian diri ini adalah suatu model yang berhubungan antara hakikat penilaian diri dengan hasil belajar siswa, di mana penilaian diri ini mampu memainkan aturan dalam mengarahkan siklus belajar. Ketika penilaian diri siswa adalah positif, sebaliknya penilaian diri adalah negatif apabila siswa menemukan kompleks belajar. Pentingnya teknik non-tes penilaian diri ini saat penilaian diri siswa banyak dikondisikan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Model penilaian diri ini mempunyai keuntungan jika sistem penilaian diformalkan dengan cara memberikan pedoman penilaian kepada peserta didik untuk mengenai proses penilaian dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menilai pekerjaannya. Penilaian dokumen. Lembar penilaian dokumen yang dilakukan peneliti berpedoman pada Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Pada Permendikbud, pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan,
sikap dan kemampuan berpikir melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang oleh guru berupa silabus dan RPP. Selanjutnya, penilaian observasi aktivitas guru. Lembar observasi dalam penelitian ini merupakan lembar pengamatan guru setelah memproses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Lembar observasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah aktivitas guru atau peneliti sesuai dengan strategi dan pendekatan yang sedang diteliti atau tidak. Hasil observasi ini menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan bagi peneliti agar pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi lebih baik. Lembar observasi ini diisi oleh observer ketika pembelajaran berlangsung. Penilaian kinerja. Menurut Traspatch Dignas 2003, penilaian kerja adalah berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tes penilaian kerja dapat dilakukan secara kelompok dan juga dapat dilakukan secara individual. Dilakukan secara kelompok berarti guru menghadapi sekelompok testi, sedangkan secara individual berarti seorang guru seorang tester. Tes unjuk kerja dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu suatu pekerjaan yang telah sesuai dikerjakan, keterampilan, kemampuan merencanakan sesuatu pekerjaan, dan mengidentifikasikan bagian-bagian sesuatu piranti mesin. Misalnya, hal yang penting dalam penilaian unjuk kerja adalah cara mengamati dan men-skor kemampuan kinerja peserta didik. Validitas tes unjuk kerja. Validitas suatu alat ukur atau tes atau instrumen dapat diketahui atau dapat dicapai dari hasil teoretik atau pemikiran dan dari hasil empirik atau pengalaman. Pengertian reliabilitas tes adalah berhubungan dengan konsistensi, kestabilan, atau ketetapan. Reliabilitas adalah derajat keajikan yang menunjukkan hasil yang sama dalam waktu yang berlainan atau orang yang berbeda dalam waktu yang sama. Tes demikian dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selanjutnya, pengembangan penilaian unjuk kerja. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun penilaian keterampilan atau penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang mempengaruhi hasil akhir atau output yang terbaik. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir atau output yang terbaik. Yang ketiga, membuat kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Selanjutnya, mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang bisa diamati atau observable atau karakteristik produk yang dihasilkan. Selanjutnya, mengurutkan kriteria kemampuan yang ada yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Teknik penilaian unjuk kerja. Hal yang penting dapat mempelajari keterampilan adalah diperolehnya penugasan keterampilan praktis serta pengetahuan dan perilaku yang berhubungan langsung dengan keterampilan tersebut. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus